Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Year 5 students, bertemu lagi dengan Miss Rina Yuli dalam pelajaran bimbingan dan konseling. Kali ini, Miss Yuli akan membahas tema mengenai skala prioritas pelajar muslim. Sebelum kita mulai, sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, apakah sudah ada yang pernah mendengar kata skala prioritas? Ya, skala prioritas adalah ukuran kebutuhan atau kegiatan yang harus dilakukan yang tersusun dalam daftar urutan kebutuhan atau kegiatan. Dimulai dari yang paling penting, cukup penting, sampai yang tidak penting. Dan yang paling mendesak sampai yang bisa ditunda. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, terkadang terlalu banyak hal yang kita pikirkan dan kita lakukan sehingga kita menjadi bingung mana yang harus kita lakukan dan kita pikirkan terlebih dahulu. Nah, teman-teman semua, waktu kita yang diberikan oleh Allah adalah 24 jam sehari semalam. Waktu kita sangat terbatas, sementara hal yang harus kita lakukan sebagai seorang pelajar muslim sangat banyak. Inilah mengapa kita harus mulai belajar menentukan skala prioritas dari segala macam kegiatan yang akan kita lakukan sehari-hari. Saking banyaknya kegiatan yang kita lakukan sehari-hari, maka kita juga harus pintar memilah aktivitas mana yang mendesak dilakukan dan mana yang bisa ditunda. Itulah gunanya kita belajar membuat urutan skala prioritas dari yang penting, cukup penting, atau malah tidak penting. Nah, teman-teman semua, macam-macam kegiatan yang kalian lakukan sehari-hari itu sangat banyak. Di sini Miss Yuli akan mencoba menjabarkannya satu persatu, walaupun tidak semuanya ya. Dan nanti kita akan latih untuk membuat ukuran di urutan skala prioritas. Yang pertama, sholat wajib tepat waktu. Lalu mengerjakan tugas sekolah. Sebagai seorang pelajar muslim yang belajar tahfidz Quran, sudah pasti murojaah, hafalan, dan tadarus Al-Quran harus kalian lakukan setiap hari. Lalu membereskan kamar sendiri, sedekah, membantu ibu di dapur, olahraga, membantu ayah cuci mobil, main games atau gadget. Ini semua belum mencakup seluruh kegiatan kalian ya, tapi ini hanya contoh salah satu kegiatan yang biasa kalian lakukan sehari-hari. Teman, setelah kita mengetahui dan menjabarkan apa saja kegiatan kita sehari-hari, sekarang kita masukkan kegiatan tersebut ke dalam daftar urutan skala prioritas. Ada 3 urutan skala prioritas yang kita pelajari hari ini, yaitu penting, cukup penting, dan tidak penting. Tadi kita melihat ada daftar kegiatan sholat 5 waktu dan murojaah Al-Quran. Menurut kalian kegiatan itu masuk di urutan yang mana? Yang penting, cukup penting, atau tidak penting? Ya, kegiatan tersebut masuk kepada urutan yang penting. Nah, sementara ada kegiatan lain yaitu bermain games atau gadget. Menurut kalian, kegiatan tersebut penting, cukup penting, atau tidak penting? Oh, ada yang bilang penting atau mungkin tidak penting ya. Nah, teman-teman semua, kalau kita sudah tahu beberapa jenis kegiatan masuk dalam daftar skala prioritas yang mana, apakah penting, cukup penting, atau tidak penting, maka sebaiknya waktu dalam mengerjakan kegiatan tersebut disesuaikan. Misalnya, apabila menurut kalian sholat 5 waktu itu penting dan murojaah Al-Quran itu penting, maka waktu yang harus disediakan harus lebih banyak daripada sekedar main games yang menurut urutan skala prioritas tidak begitu penting. Apakah kalian bisa seperti itu? Kita coba ya di rumah untuk membuat daftar skala prioritas. Caranya seperti tadi, kita masukkan jenis kegiatan kita sehari-hari tersebut
ke dalam urutan daftar skala prioritas di atas. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, kenapa sih kita harus belajar menentukan skala prioritas? Apa manfaatnya untuk kita? Nah, manfaat skala prioritas adalah membantu dalam mengelola waktu kita agar lebih bermanfaat, membiasakan diri kita untuk hidup disiplin, teratur, dan terencana, agar mampu membedakan antara kegiatan yang penting, kurang penting, dan tidak penting. Lalu terakhir, membantu merencanakan masa depan yang baik. Ternyata banyak ya manfaat skala prioritas itu. Untuk itu, kita harus sama-sama belajar membuatnya dan menentukan skala prioritas kita sehari-hari. Teman-teman semua, setelah kita belajar bersama-sama tentang menentukan skala prioritas, ada hal yang harus kalian tanamkan sebagai seorang pelajar muslim, yaitu think big, start small, and learn fast. Apa artinya itu? Ketika kalian memiliki cita-cita yang besar, kalian harus memulainya dari langkah yang kecil. Dan juga kalian harus belajar dengan cepat atas perubahan yang terjadi, terutama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Seorang anak yang telah belajar mengenai skala prioritas, ia akan menunda kesenangannya, menunda sebentar untuk mencapai kesuksesan. Misalnya, apabila kalian memiliki cita-cita yang besar sebagai seorang pemimpin, maka kalian akan menunda bermalas-malasan, tidur-tiduran, atau menghabiskan waktu sekedar main games berjam-jam untuk belajar disiplin dan sungguh-sungguh dalam mengejar cita-cita. Miss Yuli yakin kalian pasti bisa seperti itu. Ketika kalian sudah terbiasa mendahulukan mana yang penting dan menunda mana yang tidak penting, Miss Yuli yakin sekali kalian akan mencapai kesuksesan untuk menggapai cita-cita. Nah, anak-anakku semua, demikian pembahasan hari ini mengenai skala prioritas. Sampai bertemu kembali dengan Miss Lina Yuli dalam pelajaran bimbingan konseling dengan tema yang menarik lainnya. Sampai sini, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.